Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini yang saya percaya terus memberkati, terus memberikan kita pemahaman yang baik dan benar akan firman sehingga iman kita terus bertumbuh dalam kehidupan rohani kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan di hari ini karena Tuhan masih berikan kami waktu dan kesempatan untuk kami kembali akan membaca dan mendengarkan akan sebagian dari firman-Mu. Karena itu hamba berdoa, Roh yang kudus tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-17. 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Secara khusus saya akan baca ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Firman Allah berkata demikian. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Demikian sabda firman Allah di hari ini yang mengajar kita, menasihati kita supaya hidup dalam terang. Sebagai umat yang dia sudah tebus dengan darah yang mahal di bukit Golgota, Tuhan mau, Tuhan rindu supaya kita hidup dalam terang, bukan hidup dalam kegelapan. Hidup dalam terang merupakan suatu gambaran mengenai suatu hidup yang sesuai dengan firman, hidup yang sesuai dengan kebenaran, hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sementara hidup dalam kegelapan adalah suatu gambaran mengenai suatu hidup dalam dosa, hidup dalam ketidakbenaran. Tapi firman Allah hari ini mengajak kita, menasihati kita sebagai umat, sebagai orang beriman, mari kita hidup dalam terang. Setidaknya ada 3 hal yang dituntut dari saudara dan saya untuk hidup dalam terang. Dalam ayatnya yang ke-10, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Jadi hal yang pertama yang dituntut dalam hidup kita sebagai umat yang hidup dalam terang adalah yang pertama harus mengasihi saudara kita. Harus mengasihi sesama kita. Jadi mengasihi orang lain, mengasihi sesama kita, itu wujud nyata dari kehidupan di dalam terang. Tapi sebaliknya dalam ayatnya yang ke-9, barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan. Jadi ketika saudara dan saya membenci saudara, tidak mengasihi saudara, itu tandanya kita berjalan di dalam kegelapan. Kita hidup dalam kegelapan. Tapi ketika saudara dan saya mengasihi saudara kita, menjauhkan diri kita dari segala kebencian terhadap sesama, maka itulah hidup sebagai anak terang. Itulah hidup dalam terang. Lebih dipertegas lagi dalam ayat 11, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Itu berarti sebagai umat, sebagai orang percaya, kita tidak boleh membenci. Siapapun dia, apapun dia, sebagai umat, sebagai orang percaya, kita diajar oleh firman Allah untuk tidak boleh membenci saudara kita. Karena ketika kita membenci saudara kita, itu tandanya kita hidup dalam gelap dan tidak hidup dalam terang. Padahal sebagai umat, kita dituntut Tuhan untuk hidup dalam terang dengan cara yang pertama kita harus mengasihi saudara kita. Mari kita mengintrospeksi diri. Adakah seseorang yang selama ini kita benci? Adakah seseorang yang selama ini kita bombe?
Adakah seseorang yang selama ini kalau kita lihat mukanya kita buang muka, kita tidak pernah mau bertemu dengan orang itu, tidak pernah mau bersalaman dengan orang itu tandanya bahwa kita membenci dia. Dan kalau saudara dan saya membenci dia, itu tandanya kita hidup dalam kegelapan. Tapi sebagai anak-anak terang, kita tidak boleh ada kebencian, tapi sebaliknya yang dituntut dari kita adalah mari kita mengasihi saudara. Karena dengan mengasihi saudara kita, siapapun dia dan apapun dia, itulah hidup dalam terang yang Tuhan tuntut bagi saudara dan saya. Jadi yang pertama hidup dalam terang, yang pertama harus mengasihi saudara. Tidak boleh membenci orang lain. Yang kedua dalam ayat 15 dan ayatnya yang ke-16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 15 dengan tegas mengatakan, jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa, kasih akan Allah tidak ada di dalam orang itu. Tapi sebaliknya kalau kita mengasihi Allah, maka kita tidak akan mengasihi dunia. Disinilah saya melihat bahwa yang kedua yang dituntut dari kita hidup dalam terang, yaitu harus mengasihi Allah. Harus mengasihi Bapa kita. Jangan mengasihi dunia. Karena ketika kita mengasihi dunia, maka kita tidak mengasihi Allah. Kalau saudara dan saya mengasihi dunia, firman Allah berkata keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini akan lenyap. Karena itu kita diajar oleh firman Allah di hari ini sebagai umat, sebagai orang percaya hidup di dalam terang. Berarti yang kedua kita harus mengasihi Allah. Tidak boleh mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Karena jikalau kita mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Tapi sebaliknya ketika kita mengasihi Bapa kita di surga, kita mengasihi Allah kita, maka saya percaya kita tidak akan mengasihi dunia dengan segala yang ada ini. Jadi hal yang kedua ini penting dalam hidup kita, hidup dalam terang. Yang kedua kita harus mengasihi Allah. Mari kita belajar dan terus berusaha. Berdoa supaya Tuhan berikan kita hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jangan mengasihi dunia. Jangan mengasihi dengan semua yang ada dalam dunia. Yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Karena itu semua berasal dari dunia. Tapi sebaliknya sebagai umat, sebagai orang percaya, kita belajar hidup dalam terang. Yang kedua kita harus mengasihi Allah. Kita terus berusaha oleh pertolongan Roh Kudus untuk saudara dan saya bisa mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita, dan dengan segenap akal budi kita. Kita terus belajar dan berusaha supaya saudara dan saya didapati sebagai orang-orang yang mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Karena ketika kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, itu namanya hidup dalam terang. Yang ketiga yang dituntut dari kita untuk hidup dalam terang, ayatnya yang ke-17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Di sini saya melihat hal yang ketiga yang dituntut dari kita untuk hidup di dalam terang. Yang ketiga adalah melakukan kehendak Allah. Melakukan kehendak Tuhan itulah cara hidup orang-orang yang hidup dalam terang. Tapi sebaliknya tidak melakukan kehendak Allah itu hidup dalam kegelapan. Jadi sebagai umat, sebagai orang percaya kita terus belajar. Kita terus berusaha untuk melakukan apa kehendak Allah dalam hidup kita, apa maunya Tuhan, apa keinginan Tuhan, apa kerinduan Tuhan. Itu yang terus-menerus kita belajar, usahakan untuk melakukannya. Karena ketika saudara dan saya melakukan kehendak Allah, itulah hidup dalam terang. Tidak melakukan kehendak Allah, itu adalah hidup dalam kegelapan.
Lalu pertanyaannya, apa kehendak Allah? Firman-Nya adalah kehendak Allah. Karena itu kita perlu terus belajar memahami firman dengan baik dan benar, sehingga kita bisa memahami apa kehendak Allah dalam hidup kita. Dan kalau kita sudah memahami kehendak Allah, dan mari kita belajar untuk melakukannya. Kita belajar untuk menerapkannya, kita belajar untuk menghidupinya dalam seluruh kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk terus-menerus secara kontinu melakukan kehendak Allah. Jangan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jangan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah, bertentangan dengan firman. Karena ketika kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman, itu sama dengan kita hidup dalam kegelapan. Padahal kita dituntut sebagai umat, sebagai orang percaya untuk hidup dalam terang. Jadi kita harus mengasihi saudara kita. Kita harus mengasihi Allah. Dan kita melakukan kehendak Allah. Itulah hidup di dalam terang. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang kembali boleh mengajar kami, menasihati kami, supaya kami hidup dalam terang. 3 hal yang dituntut dari Tuhan dalam hidup kami. Untuk hidup dalam terang, kami harus mengasihi saudara kami harus mengasihi Allah, dan kami harus melakukan kehendak Allah. Itulah hidup dalam terang. Roh-Mu yang kudus menolong kami, supaya kami hidup sesuai dengan firman-Mu di hari ini. Tanamkan firman ini dalam hati dan pikiran kami. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Hamba mohon berkat kekuatan, keselamatan, umur panjang, berkat jasmani Tuhan berikan kepada mereka. Umat-Mu yang dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan beri kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.